Pandemi Corona telah merubah banyak agenda besar, salah satunya Pilkada 2020. Lalu, bagaimana tahapan Pilkada 2020 di masa pandemi Corona ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Tresna Rahayu, mahasiswa pendidikan sosiologi kelas 4A. Di sini saya akan membahas mengenai nasib pemilu pada masa pandemi COVID-19. Saat ini dunia sedang digemparkan oleh kemunculan 2019 novel coronavirus atau nCoV-19. Dari data yang telah kami dapatkan, sebanyak 213 negara sudah terjangkit oleh virus ini. Pertanggal 12 Juni 2020, sebanyak 7,5 juta total kasus yang telah terkonfirmasi di seluruh dunia dan sebanyak 422.928 total kasus kematian yang diakibatkan oleh merebaknya virus ini. Hanya dalam kurun waktu 2 bulan, virus ini sangat begitu cepat untuk berkembang hingga keluar China seperti Korea Selatan, Italia, Iran, hingga ke Malaysia, Singapura, dan sampailah ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dan dikonfirmasi langsung oleh Presiden Joko Widodo. Beliau menyatakan bahwa terdapat 2 warga negara di Indonesia yang dinyatakan positif pada saat itu. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO juga menyatakan bahwa coronavirus ini sudah menjadi pandemi secara global dan disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus melalui konferensi. Tentu ini juga sangat berdampak dalam kehidupan sosial dan politik bangsa Indonesia sendiri. Nah, lalu bagaimana dengan nasib pemilu pada masa pandemi? Data ini saya dapatkan dari hasil kajian yang dilakukan oleh LIPI mengenai pemilu pada masa pandemi. Pemerintah melalui Perpu nomor 2 tahun 2020 tetap berkeming bahwa Pilkada akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Pilkada seharusnya diselenggarakan pada tanggal 23 September 2020 untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 wali kota secara serentak sebelum adanya pandemi COVID. Komisi Pemilihan Umum KPU telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Namun, akibat pandemi COVID-19 ini, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU nomor 179/PL2 KPT-01/KPU-3/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020. Masalahnya, tenggat waktu perubahan jadwal penyelenggaraan hanya bergeser 3 bulan dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan jadwal ini dianggap dipaksakan mengingat kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 yang terus meningkat. Terkesan bahwa Perpu nomor 2 tahun 2020 sangat dipaksakan meskipun pada Perpu tersebut terdapat pasal yang mengatur bahwa Pilkada 2020 dapat ditunda apabila situasi tidak memungkinkan. Pasal ini justru dianggap sebagai sesuatu yang tidak pasti, apalagi Perpu tersebut juga tidak mengatur persoalan anggaran dan apakah Perpu ini juga dapat menjadi dasar hukum bagi KPU untuk melakukan diskresi dalam menilai situasi pandemi COVID-19 di suatu wilayah yang dapat dianggap mengganggu penyelenggaraan Pilkada. Masalahnya, apakah KPU memiliki kewenangan tersebut atau justru kewenangan itu dimiliki oleh instansi lain, misalnya Kementerian Kesehatan, seperti yang berlaku dalam Undang-Undang tentang Kesehatan. Kelonggaran pada pengaturan Perpu bisa saja dianggap sebagai hal yang biasa, tetapi justru dapat menimbulkan persoalan baru. Dan persoalan ini bukan hanya soal berkaitan dengan pemilu atau pilkada yang terus dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19, melainkan persoalan ini muncul dari bagaimana KPU kesulitan dalam menentukan status kesehatan suatu wilayah atau suatu daerah tersebut. Adapun negara yang telah berhasil menyelenggarakan pemilu atau pilkada pada masa pandemi ini ialah Korea Selatan. Korea Selatan bisa dijadikan contoh oleh negara Indonesia, akan tetapi bukan kemudian keberhasilan di Korea Selatan langsung diterapkan di Indonesia begitu saja, karena setiap negara memiliki kemampuan dan kekhasan atau budayanya masing-masing yang tidak bisa disamaratakan.
Artinya, KPU harus mempersiapkan strategi dalam penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 ini agar terselenggara dengan baik dan tetap terjaga keintegritasannya. Doakan bersama agar pandemi ini cepat berakhir dan kita semua dapat menjalankan kehidupan secara normal sedia kala dan dapat merayakan pesta demokrasi rakyat Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa bahagia, tetap berpikiran positif, dan selalu tebar kebermanfaatan. Terima kasih.